You think I'm such a happy person? No, you are wrong by saying my love part is louder than you. Shut your freaking mouth. No one knows what I'm feeling, what I suffer. No, they don't know. So keep your thoughts and stop assuming that someone is always fine. Halo teman-teman, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan memaparkan atau menjelaskan mengenai analisis kesalahan berbahasa pada teks informatif dengan anggota kelompok. Yang pertama, Amira Taufik dengan NIM 140-142-0413. Yang kedua, Hilda Widaningrum dengan NIM 140-142-0433. Yang ketiga, Oktavia Eka Darmawati dengan NIM 140-142-0423. Yang ketiganya, Afia Rohma Atsaniah dengan NIM 140-142-0443. Dan Ayudhya Safitri 140-142-0463. Dan saya sendiri Fakih Azminawi dengan NIM 140-142-0474. Dan untuk memenuhi tugas mata kuliah kajian kebahasaan. Selamat menyaksikan teman-teman. Kerangka teoritis. Dalam PowerPoint ini akan dibahas tentang analisis artikel mengenai kebijakan pembelajaran jarak jauh yang diambil dari berita online CNN Indonesia. Analisis data yang kami lakukan menggunakan model analisis wacana kritis FANDIS. FANDIS membagi analisis wacana menjadi 3 dimensi, yakni dimensi teks, dimensi kognisi sosial, dan dimensi konteks atau praktik sosial. Dimensi teks yakni struktur teks yang terdiri atas kosakata, kalimat, paragraf untuk menjelaskan dan memaknai suatu teks. Suatu teks terdiri dari 3 struktur atau tingkatan, yakni yang pertama ada struktur makro yang terdiri dari makna umum, diamati dengan melihat topik atau tema dalam suatu teks. Kemudian kedua ada suprastruktur, struktur teks yang berhubungan dengan kerangka suatu teks, bagaimana bagian-bagian teks tersusun ke dalam berita secara utuh, yang terdiri dari pendahuluan, isi, dan penutup. Kemudian yang ketiga ada struktur mikro, yakni memakna teks yang dapat diamati dari bagian kecil suatu teks, yaitu meliputi kata, kalimat, dan paragraf. Dimensi kognisi sosial merupakan peran kognisi sosial sebagai suatu dimensi untuk menjelaskan suatu teks diproduksi, bagaimana kesadaran mental wartawan yang menghasilkan teks tersebut. Pendekatan kognitif didasarkan atas asumsi bahwa teks tidak memiliki makna, tetapi makna diberikan oleh pemakai bahasa atau proses kesadaran mental dari pembaca. Adapun dimensi praktik sosial berhubungan dengan berbagai tataran organisasi sosial yang berbeda-beda, situasi, konteks situasional, konteks sosial, atau kelompok yang lebih luas. Dalam dimensi ini diasumsikan bahwa wacana merupakan bagian dari wacana yang berkembang dalam masyarakat, sehingga untuk meneliti perlu dilakukan analisis intelektual dengan meneliti bagaimana wacana tentang suatu hal diproduksi dan dikonsumsi dalam masyarakat. Hasil dan pembahasan. A. Struktur makro atau tematik pendidikan daring di masa pandemi COVID-19 yang ditetapkan lewat kebijakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ akhirnya harus merambah karena ketidaksiapan infrastruktur pendidikan. B. Struktur superstruktur atau skematik atau alur.
Perubahan metode belajar yang drastis membuat siswa, guru, hingga orang tua kewalahan. Maklum, pembelajaran tatap muka beralih ke belajar via gawai. Sementara, tak semua siswa dan guru punya perangkat infrastruktur yang memadai. Belum lagi jaringan internet yang tidak merata di seluruh daerah. Diambil dari situs online CNN Indonesia. Berita yang berupaya membenahi permasalahan ini, Nadiem menciptakan program belajar dari rumah di TVRI. Program tersebut dimaksudkan bagi siswa yang tak punya fasilitas atau sarana pendukung belajar daring. Jadi, siswa yang bisa belajar daring pun ramai-ramai mengeluhkan kegiatan belajar tak seefektif keadaan normal. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI bahkan mengklaim banyak anak stres karena tugas yang menumpuk. Tak hanya kalangan siswa dan guru, Nadiem juga diadang keluhan dari mahasiswa yang dituntut keringanan uang kuliah tunggal atau UKT di masa pandemi. Sepanjang bulan Juni, mahasiswa mulai menyuarakan tuntutannya baik secara daring maupun fisik melalui unjuk rasa di depan gedung kantor Kemendikbud Jakarta. Mereka menilai tak seharusnya kampus membebankan besaran UKT normal, padahal pembelajaran dilakukan sepenuhnya daring, terlebih dengan keadaan ekonomi yang diklaim berdampak pada mayoritas orang tua mahasiswa. Berdasarkan struktur mikro, analisis semantik, latar, implementasi kebijakan tersebut tak sepenuhnya mulus di semua kampus. Pada Selasa, Nadiem dilaporkan ke Komnas HAM karena diduga melanggar HAM atas kebijakan keringanan UKT yang dijalankan kampus. Komisioner Komnas HAM Khairul Anam mengatakan ada perbedaan antara implementasi yang dilakukan beberapa kampus dengan kebijakan yang diinstruksikan Kemendikbud. Misalnya, kementerian bilang syarat keringanan UKT tidak usah kok, tinggal bilang tidak mampu karena dampak COVID lewat suara pernyataan. Tapi di lapangan mahasiswa mengatakan ada syarat tambahan, katanya Rabu 2 September. Detail, pada Senin 15 Juni, sekolah diizinkan dibuka di zona hijau dengan berbagai syarat dan penerapan protokol kesehatan. Selanjutnya, Jumat 7 Agustus, izin pembukaan sekolah dilonggarkan hingga zona kuning. Meskipun sudah diizinkan melakukan pembelajaran tatap muka, tak banyak daerah langsung membuka sekolah. Kemendikbud mencatat hingga kini masih ada 80% sekolah di zona kuning dan 25% sekolah di zona hijau yang masih PJJ. B. Analisis kalimat atau sintaksis. Pada masa pandemi, pendidikan daring dilaksanakan untuk siswa mendapatkan materi pembelajaran yang diterapkan lewat kebijakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Akhirnya harus merambah karena ketidaksiapan infrastruktur pendidikan. Koherensi sebab akibat. Implementasi kebijakan tersebut tak sepenuhnya mulus di semua kampus. Pada Selasa 4 Agustus, Nadiem dilaporkan ke Komnas HAM karena diduga melanggar HAM atas kebijakan keringanan UKT yang tak dijalankan kampus. Komisioner Komnas HAM Khairul Anam mengatakan ada perbedaan antara implementasi yang dilakukan beberapa kampus dengan kebijakan yang diinstruksikan Kemendikbud. Selanjutnya, kajian dalam kalimat ini dipaparkan adanya koherensi sebab akibat dengan menggunakan kata karena. Berikut kalimatnya, Nadiem dilaporkan ke Komnas HAM karena diduga melanggar HAM atas kebijakan keringanan UKT yang tidak dilaksanakan oleh kampus. Dan C merupakan analisis leksikon atau makna kata dengan kalimat Kemendikbud gagal mengelola itu semua kemudian menyerahnya dengan menyerahkan proses tatap muka lalu menyerahkannya ke Pemda, itu lagi-lagi menyerah. Lalu
angkat tangan, dan mengibarkan bendera putih, ungkap Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia Muhammad Ramli Rahim. Ungkapan kata angkat tangan tersebut menunjukkan bahwa Kemendikbud menyerah atas pengelolaan proses pembelajaran. Nah, teman-teman, gimana penjelasan dari kelompok kami? Lumayan kan kalian sudah mengetahui tentang analisis kesalahan berbahasa, teks informatif. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau ucapan, mohon maaf. Apabila ada kritik dan saran, di kolom komentar ya teman-teman. Dan semoga ilmunya bermanfaat bagi kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.